يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menemuinya. Di antara sunnah-sunnah yang ada di bulan suci Ramadan yang biasa kita lakukan sehari-hari adalah makan sahur. Akan tapi mungkin masih ada sebagian dari kita yang memiliki argumen, udahlah nggak usah makan sahur juga nggak apa-apa, kuat kok. Insya Allah tetap bisa puasa sampai maghrib. Nggak sahur juga nggak apa-apa, mendingan tidur aja. Oke, kalau misalkan kelewatan, qadarullah nggak bangun, kecuali pas sudah adzan, tidak jadi masalah. Akan tetapi ketika memang ada kesempatan, maka seharusnya kita tidak meninggalkan sunnah ini. Sunnah ini mungkin terlihat sepele, tapi jangan disia-siakan. Ini adalah gizi untuk kita, asupan untuk kita dalam rangka menjalani puasa di hari tersebut, agar kita bisa memiliki kekuatan. Tentunya Nabi SAW dalam hadisnya mengingatkan kita tentang masalah sahur ini. Bahkan beliau memerintahkan kita. Beliau mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah, karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Kemudian dalam hadis yang lain juga Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, beliau mengatakan, faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Perbedaan, kata Nabi SAW, antara puasa kita kaum muslimin dan puasanya mereka para ahli kitab adalah makan sahur. Dalam syariat kita ada yang namanya makan sahur. Dan ini termasuk sunnah yang sudah sepantasnya kita jaga dan kita lakukan. Kemudian untuk makanan yang dikonsumsi ketika sahur memang bebas. Apa aja. Mau makan nasi, mau makan lauknya, dan lain sebagainya silakan. Akan tetapi ada makanan yang disunahkan juga dikonsumsi ketika sahur, yaitu kurma. Mungkin sebagian dari kita menyangka kurma itu hanya disunahkan ketika berbuka saja. Tidak. Kurma disunahkan dikonsumsi ketika berbuka dan juga sahur. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, ni'ma sahuril mu'min at-tamr. Sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin adalah kurma. Maka sempatkan makan kurma walaupun sedikit ketika kita sahur untuk mendapatkan ganjaran pahala sunnah. Kemudian waktu untuk bersahur. Berapa lama sih? Atau kapan sih kita mulai untuk sahur itu? Sebagian dari kita ada yang makan sahur dari jam 2 malam. Dari setengah 2 malam sudah makan sahur. Kemudian akhirnya sudah makan, tidur lagi. Dan yang dikhawatirkan subuhnya kesiangan. Akhirnya bangun jam 6, sudah lewat waktu subuhnya. Maka disunahkan untuk sahur itu diakhirkan. Dekat-dekat dengan waktu subuh. Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang mulia, pernah mengatakan, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah makan sahur bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila shalah. Kemudian beliau melaksanakan sholat subuh. Kemudian ditanyakan kepada beliau, kam kana minal adzani was sahur. Kira-kira berapa lama sih jaraknya antara azan dan sahur? Maka dijawab qadra khamsina ayat. Kisaran 50 ayat. Yaitu kisaran kalau orang baca 50 ayat kira-kira berapa menit? Kurang lebih mungkin orang membaca 50 ayat setengah jam, 30 sampai 40 menit.
maka disitulah waktu disunahkan kita untuk bersahur. Sahur itu diakhirkan, adapun buka disegerakan. Maka ketika sahur, bagusnya kita dekat dengan waktu subuh. Sekitar 30 atau 40 menit menjelang azan subuh, disitulah kita mulai untuk mengkonsumsi untuk makan sahur. Kemudian di waktu sahur ini adalah waktu yang penuh keberkahan. Sepertiga malam terakhir. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wabil asharihum yastaghfirun." Di waktu sahur mereka beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Maka sepertiga malam terakhir atau waktu sahur tadi adalah waktu mustajab, waktu dikabulkannya doa, kesempatan. Selain kita mengkonsumsi makan sahur untuk gizi kita di hari tersebut, untuk asupan makanan kita juga memiliki kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW juga pernah menyebutkan dalam satu hadisnya, beliau mengatakan, "Inna fil laili la sa'ah la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullahu ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu Allahu iyyah wa dzalika kullu lailah." Dalam satu malam ada satu waktu yang mana jika seorang muslim berdoa di waktu tersebut, meminta kebaikan dari perkara dunianya ataupun perkara akhiratnya, kecuali Allah akan berikan jawaban, ijabah terhadap apa yang dia minta. Maka kesempatan selain kita mengkonsumsi sahur tadi, kita berdoa kepada Allah, memperbanyak istighfar. Terlebih di bulan Ramadan, Nabi SAW mengatakan, "Lillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah." Allah memiliki orang-orang yang Allah bebaskan dari siksa api neraka di bulan Ramadan. Dan hal tersebut terjadi di setiap malam. Maka di bulan Ramadan, di waktu sahur, sempatkan berdoa kepada Allah, beristighfar, memohon ampunan, dan berdoa terhadap segala macam hajat dan keinginan yang ingin kita pinta kepada Allah. Semoga bisa bermanfaat dan waktu sahur kita lebih berkah lagi. Allah Ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.